Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi milladhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi la yasu'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah. Bismillahi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyil ahad, jami'us sifatil kamaliyah wal munfaridi bi khalqihil khususiyyah. Allahumma salli wa sallim ala habibikal mustafa wal murtada habibika Muhammad sallallahu alaihi sahbihi wassalam ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ziyaratul habaib wasyurafal ulama wal 'izza wal 'umara, segenap para alimil ulama, para tokoh masyarakat, para sesepuh bini sepuh, para aparatur pemerintahan, RT, RW dan lain sebagainya. Wabil khususil khusus salam ta'zim hormat saya kepada para tokoh masyarakat, kepada para alimil ulama. Di antaranya adalah Ustaz Samin, Al-Ustaz Adir Ustandi, ada Al-Ustaz Ahmadi, wa Ustaz Imin Abdul Fattah, Ustaz Murtan, beserta Ketua DKM Masjid Nurul Iman, Bapak Main Kurniawan, Bapak Farhan Latif SPDI. Kita doakan seluruh para alimil ulama kita, para asatid kita sehat wal afiyah. Allah kabulkan hajat serta munajatnya, dan Allah senantiasa memberikan berkah dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal. Salam yang paling spektakuler, yang paling luar biasa, yang paling dahsyat yang saya berikan kepada segenap para hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mu'minin wal mu'minat, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Mudah-mudahan tidak Allah izinkan kita beranjak dari rumahnya Allah, dari tempat ini, dari Masjid Nurul Iman,
terkecuali Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Dan Allah senantiasa menggampangkan kehidupan kita. Yang belum punya jodoh, Allah temukan jodohnya. Bapak-bapak jangan ikut amin, Pak. Yang udah punya bini jangan ikut amin loh, kacau. Mudah-mudahan yang sedang pacaran putus pacarnya. Sebelah kiri ketahuan bet jomblonya. Jujur ting neng, aminnya. Amin amin ya rabbal. Hamdan dul hasana, alhamdulillah. Pada malam hari ini, pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, malam hari yang penuh dengan rahmatnya Allah, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kegembiraan ini, semoga di peringatan Maulid pada malam hari ini Allah senantiasa memberikan kepada kita keberkahannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pertama dan yang paling utama, sepantasnya dan sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatul iman wa nikmatul Islam wa nikmatul ihsan, sehingga kita semuanya bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, berkumpul di rumah Allah ini dengan keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sesungguhnya dengan karunia-Nya lah maka sepantasnya kau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat yang sangat amat luar biasa terhadap kehidupan kita, terhadap jiwa raga kita. Harus kita syukuri ayuhal hadirin. La in syakartum la'azidannakum wa in kafartu inna azabi lasyadid. Siapa-siapa orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan lipat gandakan lagi nikmat syukur tersebut, nikmat-nikmat tersebut. Namun siapa orang yang kufur nikmat kepada Allah, tidak pernah bersyukur, tidak tahu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, azabil syadid, azab amatlah sangat pedih terhadap dirinya. Mudah-mudahan kita semua jamaah yang hadir pada malam hari ini termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, sampai sehingga sampai dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh amat luar biasa kalau lisan kita, lidah kita, mulut kita tidak pernah kering karena senantiasa basah dengan kalimat uskurus salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Basah dengan kalimah-kalimah salawat, basah dengan untayan-untayan pujian kepada hadratul Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat-salawat yang kita senantiasa lantunkan keharibaan baginda besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi senantiasa redha menjawab salawat dan salam kita. Amin amin ya rabbal. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya memohonkan maaf karena datang agak sedikit malam karena perjalanan yang dari tadi di Tambun Setu sampai ke sini. Alhamdulillah saya berbicara sama panitia 10:30 paling lambat sampai sini. Alhamdulillah lebih 5 menit 10:30 sampai di sini. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Pada malam hari ini kita memperingati daripada hari lahirnya Sayyidul Wujud Muhammad bin Abdullah. Kita memperingati daripada hari lahirnya manusia yang agung, manusia yang mulia, yang dimuliakan dengan yang maha mulia, manusia yang suci yang dimuliakan dengan maha suci, manusia yang sangat amat luar biasa karena dimuliakan, disegala-galakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Muhammadur Rasulullah, Muhammadun basyarul lakal basyar. Kemuliaannya di atas kemuliaan yang lainnya. Kalau kita menceritakan tentang riwayat bagaimana Nabi SAW lahir, bagaimana Nabi ketika dilahirkan, ingatkah kalian dalam satu riwayat bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menyerukan, memerintahkan kepada seluruh makhluk-makhluknya baik di bumi ataupun di langit untuk menyambut lahirnya Nabi kita Maulana Muhammad dengan kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar. Kalimat tersebut yang diserukan oleh para penghuni makhluk bumi dan makhluk langit. Makanya di mana-mana pembacaan Maulid Simtul Adrar, Diba dan lain sebagainya ada pembacaan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Itu seakan-akan kita menyambut datangnya Nabi besar Maulana Muhammad di tengah perkumpulan kita, di tengah daripada balaghah kita. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inti daripada peringatan Maulid adalah kita mendengarkan kisahnya Nabi, kita mengerti tentang sejarahnya Nabi, kita mengetahui bagaimana Nabi dilahirkan sehingga Nabi sampai berpisah dengan kenikmatan dunia ataupun Nabi mati. Kita harus paham, kita harus tahu Nabi SAW lahir dalam keadaan ruk'an sujada yabtagha fadlan minallahi wa ridwana. Nabi lahir dalam keadaan bersujud kepada Allah. Nabi lahir dengan keadaan sudah berkhitan. Nabi lahir sudah berpotong tali pusarnya. Nabi lahir sudah bersifat mata. Lah kalau kita lahir tali pusar ngikat di leher, borok-borok sifat mata yang ada air ketuban. Betul? Iya. Kalau Nabi SAW ini Masya Allah luar biasa hadirin, lahirnya dalam keadaan sujud, bercelak mata, sudah berkhitan, sudah dipotong tali pusarnya. Karena Nabi adalah ma'sum, Nabi langsung yang memelihara adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ibad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sepantas dan selayak-layaknya lah pada malam hari ini kita bergembira, kita berbahagia, kita bersenang-senang dengan hari lahirnya Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam kitab Hasyiyah, kalau kitab ada syarah ada matan, diperjelas lagi dalam kitab Hasyiyah. Hasyiyah Imam Asy-Syarwani ala Tukhfatil Muhtaj dikatakan bahwasannya arba' afdalul layali, ada 4 malam yang dimana malam tersebut malam yang paling afdol. Ya gimana mau ceramah gitu dikasih kopi, rokoknya kagak sekalian ini. Aduh, repot juga. Ya Allah, baru tahu kita orang ceramah suruh ngopi kan panas ya, meleleh bibir gitu ya. Panitia kadang-kadang pinternya kelewatan, panas ini tuh ngebul bro. Masya Allah, disuruh latihan kita itu, latihan sama panasin neraka kali. Lagi ceramah dikasih air panas. Masya Allah, sehat juga panitia. Lanjut, jam 11 sudah. Hah? Masih sore. Lanjut nih sampai jam 2. Siap? Yakin siap?
Awas dia ngomong siap lu ya. Lu mah di sini, gua mah pulang. Ogah bener gua sini sampai jam 2. Ya elah. Ya, nyampe mana tadi kita ngomong? Hah? Apaan? Tali pusar ya apa semacam-macam. Hah? Ada 4 malam tuh Ustaz ngedengerin ente mah ya hanu ngeliatin. Kita ngetes doang, nyampe mana tadi? Berarti nyimak apa enggak? Begitu, kalau enggak nyimak pelanga pelongo apa yang lu lihat bego. Ampun gitu ya. Ada 4 malam yang paling afdol. Kalau ranking, ada ranking 1, ranking 2, ranking 3 dan seterus. Nah urutan ini ada 4 malam. Yang pertama adalah Lailatul Isnin, yang kedua adalah Lailatul Qadar, yang ketiga adalah Lailatul Isra wal Mi'raj, yang keempat adalah Lailatul Jum'ah. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dikatakan, "Madza safahat ya Lailatul Isnin?" Kenapa engkau begitu mulia wahai malam Senin? Ada apa dengan dirimu wahai malam Senin? Kata malam Senin, di tanggal 12 Rabiul Awal, ketepatan di malam Senin lahirnya manusia yang mulia, manusia yang namanya berdampingan dengan nama Allah, yang namanya menghiasi dinding-dinding arsy Allah, tiang-tiang arsy Allah bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saking hebatnya malam Senin sampai ditanya, iri malam-malam yang lainnya, tapi karena ada malam Senin, adanya malam Lailatul Qadar. Adanya malam Senin, adanya Isra wal Mi'raj. Sangat amat mulia malam Isnin. Bukan malam Senin yang mulia, namun ada apa di malam Senin tersebut? Tragedi apa di malam Senin tersebut? Dilahirkannya manusia yang mulia dan suci, kekasih kita, idola kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak akan ada kemuliaan 1000 malam 1000 bulan. Tidak akan ada kemuliaan Isra wal Mi'raj, tidak akan ada kemuliaan malam Jumat tanpa adanya malam Senin. Begitupun di bulan, tidak akan ada bulan Rajab, Syafar, Muharram dan lain sebagainya tanpa adanya bulan Rabiul Awal. Begitu dahsyatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil rahmat. Kita Allah berikan rizki, kita Allah berikan nikmat, Allah berikan kekayaan dalam diri kita, Allah berikan sehat wal afiat karena rahmatnya baginda besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya hadirin, dengan sangat pantas dan layak kita senantiasa mengadakan peringatan seperti malam hari ini. Dengan bergembira, semua makanan dibagi-bagikan, semua jamuan dibagi-bagikan, semua tetamu-tetamu diundang, dipanggil satu demi satu untuk duduk, untuk datang di majelis baginda Nabi Muhammad SAW, merayakan kebahagiaan Nabi SAW. Yang namanya cinta, yang namanya bahagia terkadang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Makanya masjid demi masjid, langgar demi langgar, musallah demi musallah, rumah demi rumah, majlis demi majlis mengadakan maulid sampai tidak akan ada henti-hentinya. Sampai bulan di Rabiul Awal selesai, terus menerus adanya pembacaan maulid Nabi SAW. Karena amat sangat penting hadirin, kita berbahagia, kita bersenang-senang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab saja
yang pernah sekali dalam seumur hidupnya ia bergembira atas lahirnya Sayyidina Muhammad yang dikabarkan oleh budaknya, Allah ringankan daripada siksa kuburnya di hari Isnin. Salah satunya adalah keluar tetesan air dari selapan jari-jarinya. Bagaimana kalau kita setiap hari, bahkan setiap saat kita bergembira dengan Nabi Muhammad SAW? Apa tidak nikmat hidup kita? Apa rezeki kita tidak berlimpah? Apa hati kita tidak berbahagia? Otomatis kalau kita bahagia sama Nabi, Allah juga bahagiain kita dunia wal akhirah. Allah berikan kenikmatan kepada kita dunia wal akhirah. Dan nanti kelak di yaumul akhir kita semua dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Luar biasa hadirin. Jangan salah, jangan ngaku jadi umat Nabi tapi umat-umatan. Tahu umat-umatan? Musiman. Oh, teman ngaji ikut ngaji, teman sembayang ikut sembayang. Oh, teman maulidan ikut maulidan. Bukan karena rasa cinta dan sayang sama Allah dan Nabi-Nya. Sedangkan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Lahum jamak di situ. Perhatikan. Artinya perintah yang pasti. Perintah yang sangat amat luar biasa hadirin. Kalau kau mau dapat cintanya Allah, kau mau dapat kebahagiaan yang Allah berikan, maka ikutilah Muhammad bin Abdullah. Kalau orang ikutin itu taat, kalau orang cinta itu taat, kalau orang sayang itu taat. Jangan jadikanlah suatu larangan-larangan yang kita langgar. Jangan jadikan suatu apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi kita langgar. Oh, anak muda Masjid Nurul Iman namanya. Nurul Iman. Agak ada mereknya, muka kita baru ada, kita baru tahu. Dipajang juga muka kita. Habis begini nih buat tutup kandang ayam biasanya. Kan kacau yang begitu ya. Bujek, awasnya panitia, gunyang-unyang kalau buat kandang ayam. Foto susah-susah, bari miring, bari mangap begitu ya kan. Tutup kandang ayam luar biasa. Wala ta'addam. Ya. Kalau orang sayang itu tidak mungkin kita ingkar. Kalau orang cinta itu luar biasa hadirin. Kayak anak-anak muda zaman sekarang, ya kan? Oh, bucin, budak cinta gitu. Betul. PA lu pada bucin-bucinan sama Nabi cinta mah. Ya. Hadirin ibadallah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang luar biasa, anak-anak mudanya, orang kayanya, pejabatnya. Masjid Nurul Iman manggil hayya 'alas shalah. Ini bukan orang yang manggil Allah, ayo kau beribadah kepada aku. Kata anak muda, nanti dulu, saya masih sehat, saya belum sakit, saya masih muda. Ngapain ngumpul di dalam masjid? Ngapain di majelis ta'lim? Memang gua aki-aki. Yang begitu ada begitu di sini. Banyak, jujur amat mas. Orang kayanya hayya 'alas shalah, nanti aja, duit saya masih banyak, gak bakal habis 7 turunan. Oh, pejabatnya nanti aja, saya sedang sibuk dengan jabatan saya. Masya Allah, na'udzubillahi min. Itu yang begitu kacau apa kagak? Kacau apa kagak? Ini saya tanya jamaah Masjid Nurul Iman, sholat subuhnya berapa saf? Kalau Ustaz bertawan bohong. Satu satong. Allahu Akbar. Bukannya saya pernah dengar Masjid Nurul Iman mas sampai keluar katanya. Sendalnya benar.
Lah kalau sendal ke dalam-dalam mah bego lo, dek dek. Agak boleh sendal nginjek apaan tahu, nginjekin masjid. Ya. Masya Allah, ayo masjid kita ramein. Jangan sampai padam masjidnya, apalagi anak-anak muda. Jangan tongkrong-tongkrong kagak jelas. Jangan main game kagak jelas. Jangan mengfoya-foyakan umur muda kalian. Zaman sekarang luar biasa. Disuruh sholat, disuruh ke majlis, oh mending tiduran main game. Anak muda zaman sekarang mau tidur megang handphone, bangun tidur handphone. Masya Allah, rusak. Tekankan kepada diri kita, wahai anak-anak muda, kalau kita tidak kenal dengan Nabi Muhammad, kalau kita tidak kenal dengan Allah, sungguh amat sangat luar biasa kerusakan yang kita akan alami. Oleh karenanya pemuda-pemuda, kita harus tahu sejarahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cintanya Nabi kepada kalian? Bagaimana sayangnya Nabi kepada kalian? Luar biasa. Nabi tidak pernah dalam satu kalimatnya tidak mengutamakan umat. Dari awal Nabi hidup sampai Nabi tidak ada, apa yang Nabi minta? Allahumma gfir ummat Muhammad, Allahumma gfir ummat Muhammad, ampunilah umat Muhammad. Apakah kalian tidak pernah terfikir kepada hal seperti itu? Pengorbanan Nabi luar biasa. Bukan hanya dikala sehat, dikala sakit pun umat yang difikirkan oleh baginda Nabi besar Maulana Muhammad. Allah masih berikan kita nikmat, Allah masih berikan kita rezeki, Allah masih bisa berikan kita apa yang kita mau. Namun tidak pantas kalau kita tidak serahkan kembali kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gunakan masa umur muda kalian, sisa waktu umur kalian, harta kalian, apa-apa yang kalian miliki untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu riwayat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang makan bersama para sahabatnya. Sedang makan asyik Nabi. 1, 2, 3 suapan, seketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad mengabarkan. Apa yang dikabarkan oleh Jibril? Ya Muhammad bin Abdullah, ya Khalili Muhammad Rasulullah, ketahuilah bahwasannya Allah telah menyalakan api neraka. Seketika Nabi menghentikan makanannya. Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, untuk siapa Allah menyalakan api neraka ya Jibril? Jibril tidak bisa menjawab, hanya tertunduk diam. Berulang-ulang Nabi mempertanyakan hal itu. Lantas Jibril meminta izin kepada Allah, ya Rabbana, apakah aku diizinkan untuk berbicara terus terang dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Jibril, katakan saja kepada Sayyidina Muhammad, ya Muhammad Rasulullah, bahwasannya Allah menyalakan api neraka untuk umat-umatmu yang munafik, untuk umat-umatmu yang jauh darimu, untuk umat-umatmu yang senantiasa ingkar terhadapmu. Seketika itu Nabi tidak panjang lebar ngomong dan lain sebagainya, pingsan dengan waktu yang cukup amat sangat lama. Saat itu diriwayatkan semua sahabat bingung, semuanya bingung hadirin. Dan seketika sudah ditunggu Nabi supaya siuman, supaya sadar, Nabi bangun dan tanpa mengucapkan apapun kepada para sahabatnya, Nabi masuk ke dalam kamar. Dengan waktu yang berhari-hari Nabi tidak keluar dari kamar terkecuali mengimami waktu salat. Semua sahabat makin bingung, bagaimana keadaannya Nabi di dalam. Apakah Nabi sedang sakit? Apakah Nabi sudah sehat?
apakah Nabi sudah makan ataupun belum. Semua sahabat khawatir. Mencoba diketuk pintunya oleh para sahabat, tidak ada jawaban sedikit pun dari Nabi. Namun ketika semua sahabat bingung, dipanggillah putri tercinta baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatuna Fatimah Zahra. Ketika itu, wahai putri Rasulullah, ketuklah pintu ayahmu. Mungkin dengan suaramu yang sama dengan suara telaga kausarnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rela ingin menjawab daripada salammu ya Fatimah. Diketuk oleh Fatimah, assalamu alayka ya Rasulullah. Dan semuanya terkejut, para sahabat terkejut seketika ada jawaban waalaikumsalam dengan suara yang parau, dengan suara yang lirih. Seketika pintu tersebut terbuka oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilihat dari ujung rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke bawah, Nabi penuh dengan pucat, lemas dan lain sebagainya. Hadirin, karena Nabi tidak mengisi sedikit pun tenaga, makanan dan lain sebagainya di dalam dirinya. Pucat Nabi. Seketika itu ditanya oleh Fatimah, wahai Rasulullah, apa yang kau lakukan di dalam kamar secara berhari-hari? Engkau tidak makan, tidak minum ya Rasulullah. Ya Fatimah, aku takut ada satu umatku masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku takut ya Fatimah, oleh karenanya aku minta kepada Allah, sujud kepada Allah untuk umatku ya Fatimah. Dalam riwayat lain dikatakan juga dalam satu kisah, Nabi SAW pulang ke rumah Aisyah. Seketika masuk waktu larut malam, waktunya istirahat, membaringkan daripada badannya, keduanya tidur, Aisyah dan baginda Nabi besar Maulana Muhammad. Ketika tidur terbangunlah Aisyah, menengok ke sebelahnya, tidak ada baginda Nabi SAW. Lantas istrinya ini mencari Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW berada. Ternyata Nabi SAW berada di Masjid Nabawi. Sedang apa Nabi SAW di situ? Yang Aisyah lihat pada saat itu, Nabi hanya melakukan sholat. Aisyah menunggu Nabi sampai selesai waktu sholat. Ketika selesai waktu sholat ditanya, wahai kau ya Rasulullah, tidakkah engkau mengistirahatkan badanmu ya Rasulullah? Tidakkah engkau memejamkan matamu ya Rasulullah? Ya Aisyah, ketahuilah, kalau aku setiap malamnya tidak menggelar daripada rida atau sorbanku untuk melaksanakan salat taubat sebanyak 1000 rakaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aisyah kaget, ya Rasulullah, salat taubat, engkau ma'asum ya Rasulullah, engkau terjaga ya Rasulullah, engkau terpelihara ya Rasulullah, engkau terhindar dari dosa ya Rasulullah. Salat taubat dengan bilangan sebanyak itu untuk apa ya Rasulullah? Ya Aisyah, ketahuilah, aku setiap malamnya menghabiskan waktu-waktu malamku untuk memintakan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengganjal taubat umatku ya Aisyah. Taubat kita diganjal oleh Nabi. Masya Allah, Nabi rela tidak tidur, Nabi rela mengecilkan waktu istirahatnya untuk kita. Lantas yang Allah berikan kepada kita kenikmatan, rezeki yang berlimpah, jabatan yang tinggi dan lain sebagainya. Apa pengorbanan dan perjuangan kita untuk Rasulullah? Sudahkah kita berjuang untuk Rasulullah? Sudahkah kita berkorban untuk Rasulullah?
Kejauhan kalau untuk Rasulullah di zaman sekarang. Untuk anak cucunya aja zaman sekarang, buktikan kalau kalian cinta sama Rasulullah, buktikan kepada Atrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Giliran anak cucunya di penjara, giliran anak cucunya dikriminalisasi. Kemarin takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar paling depannya. Giliran mau ditangkap, lu kabur paling duluan. Luar biasa. Bagaimana mau cinta sama Nabi kalau sama anak cucunya aja nggak mau berkorban? Kalau sama anak cucunya saja tidak mau berjuang bersama? Kami para habaib, para dzurriyyah Nabi mengajak seluruh umat untuk senantiasa berjuang di alam ini, di dunia ini, untuk menegakkan daripada panji-panjinya Allah, panji-panjinya baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dianggap enteng saudara. Jangan dianggap ringan saudara perjuangan ini, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bantu kami para alimil ulama ini. Kalau kau cinta Nabi, cintai mereka. Al ulama warasatul anbiya, mereka mulia karena ilmu mereka. Mereka mulia karena ilmunya Nabi. Sekarang sama ulama saja sudah berani fitnah, sudah berani caci, sudah berani maki. Sama habaib saja sudah berani nantang. Masya Allah, ngaku cinta di lisan, ngaku sayang di mulut, palsu, dusta, PHP. Ya. Masya Allah, luar biasa hadirin. Ngarep orang yang begitu masuk dalam surga bareng Nabi, ngarep. Ada majelis ilmu, ada rumah kiai, ada rumah ustad, ada rumah habaib, ada majelis-majelis mereka. Oh, kita mah ongko-ongko aja, ogah-ogahan dah datangnya dah. Apalagi wow, ngapain tuh kiai ngadain pengajian begini. Dengan lisan yang mana kau akan berhadapan dengan Rasulullah? Dengan muka yang mana kau berhadapan dengan baginda Nabi besar Maulana Muhammad? Kalau engkau di dunia saja berani kepada warisan-warisannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewarisnya para nabi. Warisannya Nabi, sama warisannya saja kalian berani meninggalkan, sama warisannya saja kalian berani mencemooh, sama warisannya saja kalian berani menantang. Bagaimana kalian buktikan cinta sama Nabi? Pembual kita kalau seperti itu. Oh, ngaku saya cinta sama Nabi, saya sholawat saya sama ini, wow sholawat saya begini, kadal kebon, dekat rumahnya ada majelis, oh majelisnya tinggalin. Oh, ngaku mau bela agama, oh siap bela Islam, oh siap bela ini, giliran ditangkap mah paling pertama kabur ini. Buktiin cinta itu butuh bukti. Gak ada cinta tanpa pengorbanan, gak ada cinta tanpa bukti. Semuanya perlu dengan bukti. Oleh karenanya saat ini di era sekarang hadirin ibadallah, banyak musuh-musuh kita dengan jelas dan sangat amat menantang kepada kita. Oleh karenanya saya berpesan, berwasiat pada malam hari ini, satukan kekompakan kita, satukan kekuatan kita dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam Allah matikan dengan keadaan hina sehina-hinanya. Amin ya rabbal. Sudah jelas saudara, Masya Allah, terang-terangan orang sekarang, Masya Allah, fadha kalbun bihubbi kahfin, anjing saja mulia sebab ia cinta kepada ashabul kahfi, fakaifa lihubbi ahli baiti. Bagaimana kalau kita cinta kepada anak cucunya Nabi, pada para alimil ulama, sehingga cinta tersebut yang bisa mengantarkan kita kepada cinta kepada hadratul Rasul. Apa tidak diberikan kebahagiaan? Anjing saja Allah berikan kemuliaan.
karena cinta kepada Ashabul Kahfi. Suratnya kita baca setiap hari Jumat, surat Al-Kahfi. Anjing, najis. Terlebih kita manusia, terlebih kita umat Nabi Muhammad. Jangan sampai kita senantiasa tidak menghadirkan, tidak membuktikan daripada rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Ingat, kita hidup bukan di zaman Nabi, kita hidup bukan di zaman sahabat, namun kita hidup di zaman para dzurriyyatin Nabi berserta para alimul ulama. Kita bantu mereka, kita support mereka, kita senantiasa apa yang mereka butuhkan kita bantu. Jangan pernah kalian takut miskin, jangan kalian pernah lelah dan letih dan lesu, karena mereka semuanya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, lebih letih, lebih lesu, lebih berkorban untuk kalian sebagai umat. Ayuhal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di era sekarang sangat amat luar biasa. Oleh karenanya jaga ukhuwah kita dengan sesama umat muslim, jaga kekompakan kita, jaga kewibawaan Islam di hadapan daripada musuh-musuh kita. Jangan sampai menunjukkan bahwasannya umat Islam adalah yang pengecut. Tunjukkan bahwasannya umat Islam adalah umat yang senantiasa tangguh menghadapi segala medan peperangan. Insya kita punya kekuatan, hadirin. Kekuatan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah gentar. Siapa orang yang membela daripada agamanya Allah, bala bantuan akan Allah turunkan kepada dirinya. Jangan takut. Untuk apa Allah berikan kenikmatan dalam kehidupan kita? Allah hadirkan jiwa kita, Allah berikan rezeki kepada kita. Kalau kita bukan kembalikan kepada Allah, ketika Allah dan Rasulullah memanggil kepada kita, hadirkan, semua akan berikan kepadanya. Enggak bakal enak kalau hidup kita enggak serahkan kepada Allah dan Rasulullah. Tidak ada mulianya kita hidup kalau kita tidak kaitkan dengan baginda Nabi. Dalam kitab Burdah kan dikatakan, syairku tidak akan mulia jikalau syair tersebut tidak membawa nama baginda besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu akan mulia, sesuatu akan indah jika menghadirkan baginda Muhammad Rasulullah. Terlebih kalian membantu dakwahnya para alimil ulama yang ahlu sunnah wal jamaah, yang berada di tareqahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian jalan bersama, kalian bantu dakwah mereka. Oh, semuanya kita jaga alimil ulama kita. Jangan giliran jaga paling pertama, giliran pelang paling pertama juga kaburnya. Pengecut yang begitu. Ada agak sekarang begitu? Ada. Ya, contoh kecil yang saya berikan, penjemputan Habib Rizik luar biasa. Umat yang meminta Habib Rizik pulang dari Mekah ke Indonesia, betul? Kita yang meminta. Giliran Habib Rizik pulang di Indonesia, Habib Rizik di penjara, kemana kalian semua? Itu yang dikatakan rasa kata cinta. Kalau cinta nggak begitu, bro. Ya. Rela mengorbankan nyawa kita, rela berdarah, rela berkorban, rela berjuang untuk baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Saya tanya jamaah Masjid Nurul Iman, siap berkorban, siap berjuang, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Islam? Takbir, sallu ala Nabi Muhammad. Gitu dong. Giliran takbir paling kencang, giliran perang paling cepat juga kaburnya. Ada agak mukanya begitu di mari? Masya Allah, mudah-mudahan gak ada. Amin ya Rabbal.
Inti maulid tidak panjang lebar, yang paling luar biasa dan yang paling utama menambahkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil suatu suri tauladan yang baik, seindah-indahnya panutan ialah baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lebar konotasi di situ penjelasannya. Ya. Intinya maulid supaya regenerasi kita faham siapa Nabi Muhammad, kenal dengan Nabi Muhammad, kenalnya dengan lewat para alimil ulama. Oleh karenanya ramaikan masjid-masjid yang seperti malam hari ini, ramaikan musola-musola yang seperti malam hari ini. Dimanapun diadakan pembacaan ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, ramaikan di situ. Gurunya, ustadznya, habibnya senantiasa mengajarkan mahabbah kepada Nabi, menebarkan kecintaan supaya menggapai syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ramaikan, dukung, support, jangan kita caci, jangan kita maki. Yang kita punya anak ibu-ibu, suruh anak datang ke majelis ta'lim supaya kenal sama Nabi, supaya tahu dengan perjuangan agama. Relakan anaknya. Oh, jangan anak dikampit aja, tong jam 8 malam pulang lo. Ya. Tenang bu, kalau duduknya di majlis, duduknya di masjid, duduknya sama ulama, insyaAllah pandangannya saja Allah ciptakan. Kalau kita memandang para alimil ulama dengan pandangan cinta, dengan pandangan mahabbah, Allah ciptakan satu malaikat tugasnya memintakan ampunan untuk kita. Satu pandangan dengan pandangan cinta. Terlebih duduknya sama ulama setiap minggu, setiap hari, memandang ulama setiap hari dengan pandangan kasih sayangnya. Masya Allah, sebanyak apa Allah ciptakan malaikat untuk memintakan ampunan dosa kepada kita. Ya, InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiah kepada kita sehingga kita bisa senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah senantiasa berikan kita keberkahannya Nabi dan berikan istiqamah kepada kita. Amin amin ya rabbal. Sebelum saya tutup, ini di penghujung daripada bulan Rabiul Awal, oleh karenanya yang belum memperbanyak daripada pembacaan sholawatnya, perbanyak bacaan sholawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sebentar lagi, beberapa hari lagi Rabiul Awal akan meninggalkan kita. Mumpung di bulan Rabiul Awal yang seperti dikatakan para alimul ulama, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sedang dibuka dengan selebar-lebarnya, karena semuanya bergembira kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah saja bersolawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Maka kita selayaknya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti apa-apa yang diajarkan oleh Allah dengan cara kita senantiasa bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salam. Salamullah ala. Sekali lagi. Salatullah salam ala Rasul. Salatullah salamullah ala Yasin billah. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Yang sedang susah Allah angkat kesusahannya, yang sedang sakit Allah berikan sehat wal afiah, dan senantiasa Allah kumpulkan kita bersama kelak di yaumil akhirah bersama kekasih kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah tidak mengharamkan mata kita untuk memandang Nabi Muhammad, tangan kita yang penuh dengan kotoran tidak Allah halangi untuk memegang daripada tangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na barakatihi wa ahdina al-husna bi hurmatihi wa amitsna fi tariqatihi ya Allah biha ya Allah bihusnil
bima ya Allah biha ya Allah bihusnil bima ya Allah biha mudah-mudahan Allah matikan kita dengan membawa iman, Islam dan senantiasa membawa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal. Kurang lebihnya sedikit atau banyak yang saya berikan sedikit bisa mengartikan suatu manfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Dan semoga apa-apa yang saya ucapkan mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya jikalau ada salah-salah kata ataupun perilaku. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.